Kerajaan gaib Indonesia, 3 penguasa Laut Selatan. Raja-raja di semua Nusantara pernah bersinggungan dengan penguasa Laut Kidul atau Selatan. Ada 3 penguasa Laut Selatan, serta mereka berikut yang dijadikan raja-raja itu sebagai budak ranjang. Konon di antara penguasa itu ada yang datang dari titisan Dewi serta namanya Dewi Nawang Wulan. Jauh sebelumnya ada cerita Joko Tarub serta Nawang Wulan di negeri awan, yakni negeri beberapa dewa-dewi. Ada satu kerajaan langit. Kerajaan langit itu dipimpin oleh seseorang ratu. Ratu itu bernama Dewi Sekarwatimara atau Dewi Naga Selatan atau Dewi Kidul. Dari namanya, Dewi Sekarwatimara berbadan setengah manusia namun setengah ular. Dewi Sekarwatimara termasuk juga kelompok bangsa jin. Dewi Sekarwatimara mempunyai 3 orang putri. Masing mempunyai sukma sejati ular kobra, naga hijau, serta ular sanca. Ketiga putri bangsa jin itu mempunyai karakter serta perwatakan yang tidak sama. Dewi Rara Panas atau Dewi Roro Kidul, yaitu Dewi yang berparas cantik serta mempunyai kemiripan dengan ibunya, Dewi Naga Selatan yang berbentuk welas asih serta bijaksana. Sesaat Dewi Ningrum, yaitu ratu yang berwatak dingin serta lemah lembut. Tokoh ini tidak sering dikenal oleh manusia, sebab dia tidak sering menampakkan diri di dunia alam manusia. Sedangkan saudara tuanya bernama Dewi Blorong. Lalu ciri-ciri Dewi Blorong berwatak keras serta jahat. Blorong dikenal begitu dikdaya serta menjadi ratu penguasa pengetahuan kegelapan. Dialah dewi dari semua lelembut yang menebarkan pengetahuan kekebalan, pengetahuan kesaktian, pengetahuan santet, dan lain sebagainya. Dewi Blorong menjadi penyebabnya semua bentuk kekacauan di alam manusia. Umumnya beberapa pelaku spiritual senantiasa digoda serta didapati oleh bangsa lelembut seperti Dewi Blorong ataupun Dewi Roro Panas. Sedangkan Dewi Ningrum sangat tidak sering menampakkan diri pada manusia. Tersebutlah nama Dewi Kadita. Dia yaitu putri raja dari ratu di zaman kerajaan Sunda kuno, yakni Prabu Mundingwangi. Dewi Kadita awalannya begitu cantik. Melihat kecantikan putri Prabu Mundingwangi itu, banyak punggawa yang jatuh hati. Akan tetapi cinta mereka tidak diterima. Banyak orang yang patah hati, jadi digunakanlah pengetahuan telur. Dewi Kadita diguna-gunai dengan pengetahuan hitam. Kontan sekujur badan Kadita bersisik, berbau amis serta busuk. Tabib istana tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit putri Raja Mundingwangi. Luar negeri juga dijelajahi untuk memperoleh tabib serta obat untuk Dewi Kadita. Rasa putus asa membuat Dewi Kadita melarikan diri dari istana. Dia lalu berjalan tanpa ada arah dan tujuan. Sampailah ia di satu tebing samudera yang ombaknya bergelombang begitu dahsyat. Di tempat itu ia duduk termenung seorang diri. Dalam lamunannya Dewi Kadita mendengar nada bisikan, serta kenyataan nada bisikan itu datang dari Dewi Blorong. Hai Dewi Kadita, saya akan dapat mengobati penyakit yang engkau derita, bahkan juga menganugerahkan kemuliaan padamu asal engkau ingin menjadi pengikutku, kata Dewi Blorong. Bila engkau terima tawaranku, kau mesti menceburkan diri ke samudera di depanmu, perintah Dewi Blorong kembali. Tanpa ada pikir panjang, Dewi Kadita segera menceburkan diri ke dalam gulungan ombak yang menggelegar. Badan Dewi Kadita hilang tersapu ombak yang dahsyat.
Dia lalu menjadi ratu alam gaib yang menguasai selama pantai selatan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Satu makam memiliki ukuran besar di Karanghawu, Sukabumi, Jawa Barat adalah bukti kematian Dewi Kadita sesudah terjun ke dalam laut serta bertukar bentuk halus. Jiwanya masuk ke alam lelembut, alam kajiman, serta menjadi anak angkat dari Dewi Blorong. Narasi penguasa Laut Selatan tidak berhenti hingga di situ, yaitu Nawang Wulan. Dia anak dari Ratu Atas Angin. Pada tiap-tiap malam purnama tiba, Putri Nawang Wulan turun ke dunia serta mandi di satu telaga berbarengan dengan ketujuh saudara-saudaranya. Dari ketujuh bersaudara, Putri Nawang Wulan tampak paling cantik. Dan tidak hanya cantik, Nawang Wulan juga begitu baik hati. Mereka bersenang-senang, tertawa, bergembira ria. Tanpa ada mereka sadari, ada sepasang mata Jaka Tarub mengintip dari semak-semak. Jaka Tarub begitu menikmati senda gurau serta lekuk badan dewi-dewi atas awan yang tengah mandi tersebut. Sembari menikmati panorama yang langka, otaknya memikirkan menyembunyikan selendang serta baju satu di antara bidadari. Tibalah waktunya beberapa bidadari itu untuk kembali terbang ke angkasa melalui pelangi. 6 bidadari sudah siap dengan membentangkan selendangnya. Akan tetapi seseorang putri masihlah repot mencari-cari di manakah selendang yang ia tempatkan. Alangkah masyhurnya Nawang Wulan waktu tahu selendang serta bajunya tidak ada di tempatnya. Selendang itu adalah baju sebagai alat terbang untuk kembali pada kayangan. Namun saat ini selendang itu raib. Keenam orang saudaranya tidak bisa menanti lama. Mereka selekasnya terbang meninggalkan Nawang Wulan dalam kondisi menangis. Pada akhirnya ia mengadu serta menangis sejadi-jadinya di satu akar pohon besar. Dari pinggir telaga yang tidak jauh dari tempat bersimpuh Nawang Wulan, Jaka Tarub mengambil peluang. Pria itu merayu sang putri supaya jangan sangat bersedih serta berduka, lantaran ia bersedia membantu memberikan baju serta rumah. Sudah pasti dengan memberi harapan pada Nawang Wulan untuk dapat menemukan baju serta selendangnya supaya ia dapat kembali ke kayangan. Jaka Tarub tidak mau dituduh kumpul kebo oleh masyarakat desa. Karena itu dia mengajak menikah Nawang Wulan. Itu juga sebagai syarat pernikahan supaya bisa tinggal untuk serumah. Pada suatu hari, Nawang Wulan sukses menemukan selendang kepunyaannya di satu guci dalam satu kamar terlarang. Terlebih dulu Jaka Tarub berpesan supaya dia tidak masuk satu di antara kamar di rumah mereka tinggal. Kamar itu senantiasa terkunci. Apabila ada Jaka Tarub, Nawang Wulan tak diizinkan mendekati kamar itu, terlebih memasukinya. Waktu itu Nawang Wulan penasaran. Saat Jaka Tarub pergi, ia punya niat untuk memasukinya. Tanpa diduga, ia menemukan baju serta selendang langitnya. Lalu Nawang Wulan juga menyiapkan diri kembali pada telaga untuk terbang menuju angkasa, menuju keraton Ratu Atas Angin. Namun dari pernikahan itu, Nawang Wulan serta Jaka Tarub sudah dikaruniai seseorang anak lelaki berumur 1 tahun. Sesungguhnya sang putri berat meninggalkan anaknya satu-satunya. Akan tetapi rasa kangennya pada keluarga atas awan mengharuskan pilih satu pilihan, yakni meninggalkan suami serta anak cinta mereka. Sepeninggal Nawang Wulan, Jaka Tarub menjadi bersedih. Ia berlari sembari menggendong anaknya, memohon pada Nawang Wulan untuk tinggal bersama mereka. Pertemuan serta perpisahan senantiasa membuahkan gejolak perasaan. Pertemuan dengan ibunya di kerajaan awan begitu mengasihkan hati Nawang Wulan. Sayangnya di segi lain, dia meski berpisah dengan suami serta anaknya. Dua kondisi itu menjadi kebimbangan untuk istri Jaka Tarub. Setelah itu dengan membulatkan tekad, Nawang Wulan memohon izin pada Ratu Atas Awan untuk turun kembali ke bumi, menjumpai suami serta anaknya. Sekali lagi, engkau turun ke bumi anakku. Kau tidak akan kembali ke kayangan.
Demikian ujar Ratu Atas Awan, engkau akan menjadi manusia selama-lamanya. Engkau akan mengalami sakit serta kematian. Anakku, engkau akan hidup di dunia sepanjang 35 tahun, serta anakmu juga tidak hidup lama di dunia. Ia hidup hanya hingga remaja, serta nantinya sesudah engkau alami kematian, dirimu akan menjadi anak angkat dari Blorong. Dirimu akan menjadi penguasa lautan di lokasi Jawa Tengah serta sekitarnya, kata Ratu Atas Awan. Singkat cerita, Putri Nawangwulan pun kembali kepada Jaka Turub dan anaknya. Pada satu waktu, Nawangwulan mengajak jantung hatinya bermain di pinggir satu pantai. Pantai itu terdapat di lokasi Jawa Tengah. Ia ingin menunjukkan kepada putranya mengenai alam. Tanpa ia sadari, Nawangwulan tengah dipantau oleh Nyi Blorong atau Dewi Blorong. Dewi Blorong tahu satu waktu kelak wanita serta anak ini akan menjadi penguasa Laut Selatan. Sekarang belum waktunya, kata Blorong pada pasukannya. Biarkan mereka menikmati hidup ala manusia ini dengan tenang, sampai tiba waktunya mereka melakukan takdirnya menjadi anak angkatku, terang Dewi Blorong. Mencapai umur 20 tahun, Rangga, anak dari Dewi Nawangwulan dan Jaka Tarub, mulai sering jatuh sakit. Tidak ada obat yang dapat membuat remaja itu sehat kembali. Karena kerap memikirkan penyakit sang anak, Dewi Nawangwulan pun menjadi lupa mengurus diri. Ia juga tidak ingin makan. Rutinitas itu mengakibatkan dia jatuh sakit. Waktu tersebut Nawangwulan ingat akan petuah ibunya Ratu Atas Awan, kalau usianya akan tidak melebihi 35 tahun, serta anaknya akan wafat dalam umur remaja. Dewi Nawangwulan pun mengadakan kontak batin dengan ibunya. Memanglah tersebut jalan hidup untuk diri serta anaknya. Telah menjadi suratan takdir apabila ia hidup di alam manusia, serta menjadi sisi dari manusia, dia akan mengalami kematian. Kemudian dia akan hidup di alam jin dengan menjadi anak angkat yang kedua dari Dewi Blorong. Nawangwulan cuma dapat pasrah dengan nasibnya. Tidak berapa lama sesudah melakukan kontak dengan ibunya, utusan Dewi Blorong datang menjemputnya. Utusan itu membawa pergi menuju istana bawah laut. Dewi Blorong sudah menanti kehadiran arwah ibu serta anak itu di istananya. Dengan duduk di singgasananya, Dewi Blorong menerima Putri Nawangwulan. Untuk sebagian lama lalu Nawangwulan memperoleh pelajaran pengetahuan kesaktian serta kejayaan. Tidak terkecuali Rangga juga memperoleh didikan Blorong untuk nantinya disiapkan menolong ibunya dalam menggoda manusia. Dewi Nawangwulan hanya bisa menuruti kehendak Dewi Blorong. Sesudah 2 tahun lamanya dia menimba ilmu pengetahuan dari Blorong, barulah ia diberi satu istana di samping istana Blorong. Ada larangan dari Blorong kalau ia melarang pengikutnya menggunakan baju berwarna merah serta hijau di selama lokasi pantai kekuasaannya. Siapa saja yang melanggarnya akan memperoleh hukuman dari Blorong. Tujuan pertama sebagai penganut serta penerima layanan Ratu Pantai Selatan yang berkuasa di Jawa Tengah yaitu seorang senopati pada Kerajaan Mataram, tepatnya di sekitaran lokasi pantai Jawa Tengah. Konon saat tengah asik dalam peristirahatannya, mendadak laut berguncang keras. Guncangan ini membuat istana Nawangwulan bergoncang. Untuk mengetahui asal muasal goncangan, lantas dibukanya kaca benggala pemberian Dewi Blorong. Sesudah tahu sebab musabab terjadinya guncangan istana bawah lautnya, Ratu Nawangwulan keluar dari istananya. Dihampirinya lelaki muda yang tengah bertapa di atas batu di pinggir tebing. Wahai Senopati, ada apa engkau mengganggu serta mengguncangkan istanaku? Apa yang kau kehendaki? Tegur Dewi Nawangwulan si Ratu Pantai Selatan. Wahai Ratu penguasa Laut Selatan, saya ingin menjadi raja. Dapatkah Ratu menolong saya untuk mewujudkan hasrat saya? Kata Senopati itu. Ratu Nawangwulan menyanggupi hasrat Senopati untuk menjadi raja besar di tanah Jawa, namun dengan prasyarat. Pada akhirnya pertapaian Senopati itu menikah dengan Nawangwulan
Pernikahan tersebut sebagai prasyarat terkabulnya keinginan sang Senopati. Kanjeng Ratu lantas membawa Senopati ke istananya. Di sana dikerjakan pesta pernikahan. Namun sebelum itu Ratu Nawangwulan melapor pada Blorong kalau dirinya akan melakukan pernikahan dengan manusia. Sebab manusia itu berkemauan menjadikan raja, populer diri serta keturunannya di tanah Jawa. Hasrat itu disetujui oleh Blorong. Singkat cerita, pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah. Dewi Nawangwulan memohon pada Senopati supaya anak-anak yang lahir kelak menjadi pengganti dia. Dengan hal tersebut, semua anak keturunannya nanti akan menjadi suami untuk Nawangwulan. Panembahan Senopati memiliki anak lelaki yang berbadan sukma dengan Ratu Nawangwulan. Anak ini diberi nama Rangga. Sedang sang Senopati pada akhirnya mempunyai istana besar di Yogyakarta. Demikianlah narasi tiga penguasa Ratu Pantai Selatan. Ketiganya menguasai beberapa lautan. Mereka yaitu Ratu Kadita atau Dewi Kadita, Putri Nawangwulan atau Ratu Pantai Selatan, serta Dewi Blorong. Ketiga ratu berikut yang konon membuat banyak raja-raja kecil yang menyebar di Nusantara. Serta mereka raja itu diwajibkan menjadi suami dari Putri Nawangwulan, Ratu Kadita, serta Dewi Blorong. Bahkan juga anak keturunannya nanti yang juga raja akan menukar kedudukan ayahnya dengan menjadi budak ranjang ketika Ratu Pantai Selatan. Ketiga ratu lelembut ini dapat kerap ada pada orang yang telah melakukan penuntutan pengetahuan gaib. Terima kasih telah menyimak, semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Salam.